Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Teknik Wawancara Radio akan menjelaskan tentang memahami kode etik wawancara. Saya Mei Ardenia Azman dengan NIM 12040324702. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Riyadi dengan NIM 12040312918. Perkenalkan, nama saya Randy Rahmat Kodri dengan NIM 12040331113, kelas Broadcasting 3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Lorenza dengan NIM 12040326000. Yang pertama, pengertian wawancara yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Wawancara merupakan pertemuan-pertemuan antara dua orang dengan tujuan melihat atau mengenal satu sama lain. Biasanya, bila mendengar kata wawancara, persepsi yang kemudian muncul adalah wawancara untuk memperoleh pekerjaan. Nah, sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, wawancara diartikan sebagai tanya jawab dengan seseorang atau pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, lalu dimuat dalam surat kabar atau disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Wawancara juga diartikan sebagai tanya jawab direksi atau kepada personalia kepala humas perusahaan dengan pelamar pekerjaan. Selain itu, wawancara juga dimaknai sebagai tanya jawab peneliti dengan narasumber. Yang kedua, kita masuk kepada jenis atau bentuk wawancara. Di sini ada 7 bentuk wawancara. Yang pertama itu ialah wawancara bebas. Adalah wawancara yang susunan pertanyaannya tidak dicantumkan terlebih dahulu dan pembicaraannya bergantung pada suasana wawancara. Yang kedua, wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan oleh seseorang atau pewawancara dengan responden tunggal atau wawancara secara perseorangan. Yang ketiga, wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang keempat, wawancara konferensi, yaitu wawancara antara seseorang pewawancara dan sejumlah responden atau wawancara antara sejumlah pewawancara dan seorang responden. Nah, yang kelima, wawancara terbuka, yaitu wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Yang keenam, wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang memakai pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang terakhir, wawancara tertutup, ialah wawancara yang berdasarkan pertanyaan dan terbatas jawabannya. Berikutnya ada konteks dan unsur dalam wawancara yang akan dibacakan oleh Tiara Zia Nadira. Kepada Tiara, saya persilahkan. Selanjutnya, konteks wawancara. Konteks wawancara terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, wawancara pekerjaan. Wawancara pekerjaan adalah wawancara yang dilakukan dengan tujuan mengevaluasi kualifikasi orang yang diwawancarai untuk menempati posisi tertentu. Yang kedua, wawancara psikologi. Wawancara psikologi adalah berbagai metode dan teknik wawancara yang dilakukan oleh psikolog sebagai upaya untuk memahami dan membantu pasien. Yang ketiga, ada wawancara penelitian. Wawancara penelitian adalah wawancara yang umumnya dilakukan dalam bidang pemasaran maupun akademis. Di bidang pemasaran, wawancara biasa digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai upaya untuk memahami pemikiran konsumen atau apa yang dipikirkan oleh konsumen. Yang keempat, ada wawancara jurnalistik. Selanjutnya ada unsur wawancara. Unsur wawancara terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pewawancara. Pewawancara adalah orang yang berperan sebagai penanya atau orang yang mencari dan menggali informasi dari narasumber atau informan.
Yang kedua ada narasumber atau informan, yaitu orang yang diwawancarai oleh pewawancara dan berperan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi kepada pewawancara. Biasanya mereka yang menjadi narasumber adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan menguasai permasalahan yang tengah dibahas. Narasumber dapat berupa tokoh, orang biasa, atau pakar. Yang ketiga ada tema, yaitu perihal yang diwawancarakan antara pewawancara dan narasumber. Yang keempat, waktu, merujuk pada waktu dilaksanakannya wawancara. Dan yang terakhir adalah tempat, merujuk pada tempat dilaksanakannya wawancara. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam melakukan wawancara yang akan dibacakan oleh Randy Rahmat Kodri. Kepada Randy, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan wawancara. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh seorang pewawancara sebelum mengadakan wawancara dengan narasumber. Yang pertama yaitu menentukan tema, kemudian memilih narasumber yang akan diwawancarai, kemudian membuat janji dengan narasumber. Berikutnya menyiapkan daftar pertanyaan dan menyiapkan alat-alat wawancara seperti alat tulis, alat perekam atau buku catatan dan lain-lainnya. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah tahap berlangsungnya wawancara dari awal hingga akhir. Sebagaimana dengan mengawali wawancara dengan pembicaraan ringan seperti menanyakan kabar kepada narasumber, menunjukkan sikap yang ramah terhadap dan bersahabat terhadap narasumber, kemudian mengajukan pertanyaan secara runut dan jelas, kemudian merekam dan mencatat wawancara. Kemudian lagi menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menonjol atau menginterogasi. Kemudian wawancara diakhiri dengan memberikan pesan yang baik dan menyenangkan, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan narasumber dan untuk diwawancarai juga hendaknya juga jangan sampai terlewat disampaikan. Kemudian ada tahap 3 yaitu tahap pelaporan. Setelah melakukan wawancara diharuskan untuk melaporkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Laporan dapat ditulis dalam bentuk makalah, paparan, atau sajikan dengan ringkasan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan wawancara, yaitu kaidah-kaidah penulisan laporan. Kemudian tidak memperpadukan hasil wawancara dengan opini pribadi, memilih serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dan yang dibahas dalam wawancara, menjaga nama baik narasumber atau menjaga kerahasiaan identitas narasumber jika diminta sesuai dengan etika. Kemudian jika yang mewawancarai narasumber adalah jurnalis atau wartawan, etika yang dijadikan pedoman adalah kode etik jurnalistik. Selanjutnya ada kode etik jurnalistik yang akan dibacakan oleh Selvia Lorenza. Kepada Selvia, saya persilakan. Saya Selvia Lorenza akan menjelaskan tentang kode etik jurnalistik. Ditinjau dari segi bahasa, kode etik berasal dari dua bahasa, yaitu kode berasal dari bahasa Inggris code yang berarti sandi. Pengertian dasarnya adalah ketentuan atau petunjuk yang sistematis. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak atau moral. Dari pengertian itu, kemudian dewasa ini kode etik secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan atau kumpulan etika. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampur fakta dan opini yang menghakimi. Keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kelima,
wartawan Indonesia tidak menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Yang ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi. Ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat. Ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Baiklah, selanjutnya etika dalam wawancara yang akan dibacakan oleh Didi Masriadi. Kepada Didi, saya persilakan. Etika wawancara. Melakukan wawancara dengan narasumber hendaknya dilakukan dengan penuh sopan santun dan beretika. Adapun etika dalam berwawancara diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan wawancara dengan sebaik mungkin terkait dengan kerangka wawancara, menguasai materi wawancara, memahami siapa yang menjadi narasumber, dan sebagainya. Kedua, membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber untuk menanyakan kesediaan narasumber untuk diwawancara dan menentukan waktu dan tempat wawancara. Ketiga, datang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pewawancara dan narasumber. Kelima, menaati tata tertib wawancara, peraturan, serta norma-norma yang berlaku di tempat berlangsungnya wawancara. Keenam, bersikap sopan yang ditandai dengan pakaian yang dikenakan menghormati dan mengikuti peraturan serta norma setempat dan sebagainya. Ketujuh, bersikap rendah hati. Kedelapan, menghormati narasumber. 9, bersikap ramah dalam kata dan tindakan. 10, bersikap penuh pengertian terhadap narasumber dan netral. 11, menjadi pendengar yang baik. 12, ketika mewawancarai narasumber, hendaknya tidak memotong apa yang disampaikan oleh narasumber. 12, ketika mewawancarai narasumber, hendaknya tidak mendebat apa yang disampaikan oleh narasumber. 13, tidak menanyakan hal-hal yang sifatnya umum yang tidak sesuai dengan topik wawancara. 14, memberikan pertanyaan secara objektif, netral, dan tidak memengaruhi narasumber untuk memberikan jawaban tertentu. 15, memberikan pertanyaan dengan kalimat yang sesingkat mungkin, jelas, dan terarah sehingga mudah dipahami oleh narasumber. 16, ketika memberikan pertanyaan, hendaknya tidak memberikan dua pertanyaan sekaligus, karena narasumber cenderung hanya menjawab pertanyaan yang diajukan terakhir alias pertanyaan kedua. Akibatnya, informasi tidak akan tergali dengan baik. 17, menyesuaikan diri dengan karakter narasumber. 18, menjalani hubungan dengan narasumber dengan cara pergunakan waktu sebelum dan sesudah wawancara untuk mengakrabkan diri. Hal ini perlu dilakukan agar proses wawancara dapat berlangsung dengan lancar. 19, ketika wawancara narasumber yang dimiliki banyak musuh, ada baiknya pewawancara bersiap seolah-olah memihak pada narasumber. Hal ini dilakukan agar narasumber merasa nyaman dan tidak merasa diwawancari oleh musuh. 20, mengucapkan terima kasih kepada narasumber setelah selesai melakukan wawancara. Nah, mungkin hanya segini yang dapat kami jelaskan mengenai memahami kode etik wawancara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan kami. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.